Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sampel dan teknik sampling. Nah, untuk filenya sudah saya kirimkan, teman-teman bisa melihat. Dan nantinya Ibu akan menjelaskan, silahkan dapat memperhatikan, kemudian bisa menanyakan hal-hal yang sekiranya teman-teman mahasiswa kurang begitu paham. Akan tetapi sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu, semoga perkuliahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Saya screen dulu. Sudah terlihat ya, Nak ya? Nah, di dalam statistika kita akan mengenal istilah populasi dan sampel. Karena nantinya kita tidak mungkin untuk menguji dari keseluruhan populasi tersebut. Jadi di dalam statistika ada pengambilan sampel dari semua anggota populasi. Jadi tidak semua anggota populasi itu akan diteliti, tetapi hanya sampel penelitian yang diteliti. Kita ke definisi dulu dari populasi. Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu. Beberapa dari hal yang diobservasi atau yang diteliti di mana dia relevan dengan masalah penelitian, tentunya subjek atau objek yang diteliti tersebut. Perlu dicatat bahwa subjek tersebut harus memiliki karakteristik dari populasi. Jadi sampelnya harus bersifat representatif. Nah, ini ya yang digarisbawahi. Dia memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, oke. Bisa, Bu. Kemudian batasan populasi itu harus jelas. Misalkan ya, semua siswa sekolah menengah yang taraf berpikirnya semi abstrak. Siswa yang memiliki kemampuan matematikanya tinggi, siswa yang kemampuan berbahasa secara lisannya dikategorikan lancar, dan lain sebagainya. Jadi, dia harus jelas batasan populasinya, sehingga ketika kita memilih sampel, kita tidak melebar kemana-mana. Jadi, ada batasannya. Kalau misalkan digambar, ya, maka populasi itu sebagai kalau misalkan dengan gambar dengan diagram Venn, populasi itu sebagai himpunan semestanya. Jadi sampelnya itu adalah himpunan-himpunan di dalamnya. Gitu ya, Nak ya. Nah, misalkan nih, jika seorang guru biologi ingin mengetahui sejauh mana daya serap siswa, maka ia akan menggunakan siswa sebagai unit dari yang akan diteliti. Maka seluruh siswa di sekolah dinamakan populasi, disebut juga universe atau himpunan semesta ya, yang bertujuan untuk memeriksa daya serap tersebut. Kemudian, nah nanti di sini kalau sampelnya berarti kan anggota dari populasi, kita ambil sebagian dari siswa di sekolah itu, tidak mungkin kita meneliti semuanya karena ada banyak keterbatasan. Misalkan keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Kemudian definisi yang kedua, kita membahas mengenai sampel. Pengumpulan data pada suatu penelitian mungkin dilaksanakan secara sensus. Kalau sensus itu seluruh data akan diambil, ya, keseluruhannya akan diambil. Tetapi di dalam alasan lain, sensus ini tidak dapat dilakukan. Kalau sensus penduduk kan dilakukan untuk semua penduduk. Tetapi untuk penelitian yang lebih kecil, biasanya dia hanya mengambil sebagian dari populasi yang bersangkutan. Nah, sebagian kecil dari populasi ini dinamakan sampel. Nah, tadi
sudah dikatakan di awal bahwa sampel yang dipilih harus mewakili keseluruhan karakteristik dari populasinya. Selain memenuhi karakteristik, dia juga harus memenuhi jumlah sampel yang representatif. Selain karakteristiknya, jumlahnya juga harus sesuai. Misalkan dari 100 orang populasi, kita mau mengambil berapa? Apakah cukup dengan 1 orang akan bisa mewakili atau merepresentasikan keseluruhan dari populasi? Kan tentunya tidak. Makanya di materi kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya kita akan memilih sampel, gitu ya. Kemudian ada beberapa alasan mengapa dilakukan sampling. Sampling ini adalah teknik pengumpulan sampel ya, dinamakan sampling atau memilih sampel. Ada beberapa alasan. Yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan ya, ada alasan biaya atau faktor ekonomi. Kalau kita meneliti sampel tentunya kan biayanya lebih murah ya dibandingkan kita mengadakan sensus untuk keseluruhan populasi. Yang kedua adalah alasan waktu. Nah, jika waktunya kita mau mencatat atau mensensus keseluruhan anggota populasi, tentunya ini memakan waktu yang sangat lama, sehingga dilakukan sampling. Selain waktunya lebih singkat, nah di sini dia akan lebih mendetail mengenai ciri-ciri objek yang akan diselidiki. Jadi singkat tetapi memperoleh catatannya lebih banyak, ya di sini. Sedikit lebih singkat tetapi dia catatannya lebih mendalam. Kemudian yang ketiga adalah alasan ketelitian dalam penyelidikan. Kesimpulan untuk populasi ini dianggap cukup baik, tetapi keterangannya tentunya akan lebih umum dibandingkan dengan kita sampel. Nah, kalau kita biasanya meneliti objek yang lebih sedikit, ya, di sana dia akan datanya akan lengkap dan meminimalisir kesalahan. Jadi, nah, kenapa kok dilakukan sampling? Salah satunya yang ketiga adalah alasan ketelitian dalam penyelidikan. Karena objeknya semakin sedikit, maka dia akan semakin teliti. Kemudian yang keempat adalah alasan jumlah populasi yang tak terhingga sehingga dapat dilakukan sampling. Jadi populasinya itu banyak sekali sehingga perlu dilakukan sampel-sampel. Ya. Kemudian tadi yang pertama alasan sampling sudah, sekarang sifat-sifat sampel. Tadi sifat sampel harus representatif terhadap populasinya. Sifat-sifat yang lain antara lain, yang pertama adalah dia harus memenuhi syarat agar tidak bias. Contohnya, untuk memeriksa kesehatan gigi orang dewasa, kita tidak boleh hanya memilih orang-orang yang cantik, misalkan. Yang cantik, yang giginya putih-putih, enggak ya. Atau orang yang berpendidikan tinggi sebagai sampelnya. Nah, sampel ini adalah contoh dari sampel yang tidak representatif. Jadi nanti hasilnya akan bias, ya. Bias itu apa ya? Memudar, tidak sesuai dengan aslinya. Kayak dulu kalau kalian di SD memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, itu kan pembiasan cahaya, ya. Pensilnya nggak bengkong, ketika masuk ke air kan pensilnya jadi bengkong ya, itu namanya bias, ya. Jadi syaratnya sampling ini harus tidak bias, jadi dia harus benar-benar bisa mewakili seperti itu. Kemudian ukuran sampel harus besar. Nah, perlu dicatat bahwa besarnya ukuran sampel biasanya paling sedikit adalah 10% dari jumlah populasi. Jadi tidak boleh, misalkan dari 100 orang, 10%-nya berapa berarti? 10 orang ya, minimal 10 orang harus menjadi sampel. Ketika kita pilih hanya 2 orang, 100 diambilnya 2 orang, kan dia tidak bisa mewakili populasi secara umum karakteristiknya. Itu ya. Untuk 2 syarat ini apakah ada pertanyaan? Selain representatif, syarat sampel itu harus tidak bias, kemudian juga ukurannya harus cukup besar. Bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Bisa, Bu.
Oke, kita lanjut ke pengambilan sampel. Untuk teknik pengambilan sampel dibedakan menjadi pengambilan secara non-probabilitas dan probabilitas. Non-probabilitas artinya dia tidak menggunakan peluang, kalau probabilitas ini masih menggunakan peluang. Ya. Yang pertama akan dibahas mengenai pengambilan sampel non-probabilitas. Nah, ada dua macam yang dilakukan, yaitu sampling seenaknya dan sampling dengan pertimbangan. Atau purposive sampling, ya, bahasa kerennya nih. Pertimbangan itu purposive. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, kita ke sampling seenaknya, tujuannya untuk bermaksud memperoleh gambaran kasar dari populasi, tetapi tidak untuk membuat putusan yang sepenuhnya. Jadi dia kasar, hanya milih sakenane, ya, bahasa Jawanya sakenane. Kemudian ada sampling pertimbangan, yaitu pemilihan sampel yang sengaja atau sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjadi objek penelitian. Misalkan populasinya warga satu kecamatan gitu ya, kan itu banyak sekali. Kemudian dengan pertimbangan Pak Camat misalkan ya, ini mau meneliti mengenai hasil belajar anak-anak di kecamatan Baik misalkan. Ternyata kita hanya memilih, ya, Pak Camat hanya mempertimbangkan dengan alasan, misalkan mudahnya penelitian, kita dipilihkan, oh pilih aja anak-anak dari desa Gondang Manis, misalkan seperti itu. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, ya. Kemudian tadi teknik sampling yang kedua, ya, pengambilan sampel yang kedua dengan cara probabilitas. Nanti teman-teman bisa buat ini ya, mind map-nya. Jadi ini nanti kan dibagi dua gini. Bentar. Ini kan yang non probabilitas tadi, yang ini probabilitas. Nanti buat kayak gini ya. Ini dibagi dua dengan sampling seenaknya. Yang ini purposif. Kayak gini ya, nanti dibuat ini. Yang probabilitas nanti dibagi-bagi lagi ya. Oke, itu dibuat nanti. Kemudian Ibu lanjut ke sampling probabilitas. Sampling probabilitas dibedakan menjadi ada random sampling, sampling sistematik, sampling random bertingkat, sampling kelompok, dan sampling ganda. Untuk yang sampling random, pada setiap elemennya memiliki kesempatan yang sama. Oke. Jadi semacam apa ya, kayak buat lintingan. Kalau kita mau dapat undian, dia kan buat lintingan, terus dimasukkan ke toples, dikocok-kocok ya. Nah, itu kan semuanya memiliki kesempatan yang sama. Itu namanya random sampling. Nah, kemudian ada teknik dengan sampling sistematik. Caranya misalkan kita memerlukan sampel 50 ya, 50 sampling dari populasi yang berukuran 1000. Kita pilih dulu orangnya, diberi nomor urut 1 sampai 1000. Kemudian dibagi menjadi 50 kelompok. 1000 dibagi 50 berapa? Ada berapa? 20. 20 ya. 20 atau 200? 200. 200 kali 5 itu wis 1000. Ayo. Iya kan? Berapa 1000 bagi 50? Ada 20 ya. 20. Oh, Ada 20 kelompok, ya. Orangnya, oke, Ibu ulang kembali. Untuk sampel sistematik. Jadi kan mau memilih 50 orang dari 1000. Caranya orangnya diberi nomor 1 sampai 1000. Kemudian kita bagi semua orang itu ke dalam 20 kelompok. Kelompok pertama nomor 1 sampai 20. Kelompok kedua nomor 21 sampai 40.
nomor kedua 41 sampai 60, dan seterusnya. Dari masing-masing kelompok, kita ambil 1 orang. Kan tadi ada 50 kelompok tuh. Nah, dari masing-masing perwakilan kelompok inilah yang nantinya akan menjadi sampel. Nah, itu sampling dengan sistematik. Jadi dibagi-bagi dulu menjadi kelompok-kelompok, tidak langsung. Tadi kalau random kan 1000 dibikinin lintingan, diambil, acak kan dia. Nah, kalau ini diambil dari masing-masing kelompoknya. Gitu. Kemudian, nah di sini. Bentar. Ada perbedaan sampling bertingkat. Nah, sampling bertingkat ini sampling random yang dipilih dari sub-sub populasi. Oke. Kalau tadi sampling sistematik kan sembarangan. Artinya gini, Ibu mau membaginya kelompoknya kan sembarangan. Oh, mau langsung kelompok 1 sampai 20. Saya nomor 1 sampai 20 saya ambil 1. Itu kan sembarangan. Kalau sampling bertingkat, dia ngambilnya secara bertahap. Misalkan tadi saya mau meneliti subjeknya adalah anak atau orang ya di Kecamatan Bayi. Saya tidak bisa langsung milih, oh nantinya saya pilih Desa Gondang Manis. Itu kalau menurut sampling bertingkat tidak boleh. Jadi saya harus, oh dari kecamatan, diturunkan ke masing-masing desa. Masing-masing desa turun lagi ke RW, turun lagi ke RT. Jadi saya mau mengambil beberapa orang, nanti ada perwakilan. Misalkan RT 1, perwakilan RT 1, RW 1 dari Desa Gondang Manis. Ada Mbak Atni. Nanti RT 1, RW 2, desanya Gondang Manis ada Mbak Zulhana. Itu sampling bertingkat. Jadi di setiap tingkatnya ada objek penelitiannya. Jadi ada masing-masing sampelnya. Jadi ini bertahap itu berdasarkan dari sub-sub populasi. Kalau tadi kan secara seenaknya saja atau berdasarkan pertimbangan, gitu ya. Kemudian kita lanjut kepada kesalahan dalam sampling. Nah, pada umumnya ini selalu ada risiko ketika kita memilih sampel, ya. Biasanya ini disebabkan karena penyimpangan sampling, ya. Bisa juga karena hal yang lain. Nah, terjadinya penyimpangan sampling ini dikarenakan di dalam suatu penyelidikan atau penelitian dari suatu populasi ini tidak seluruh anggota populasi diselidiki, tetapi hanya sebagian kecil saja. Jadi dia tidak bisa mewakili apa yang data yang ingin dibutuhkan dari populasi tersebut. Kemudian sebab karena bukan penyimpangan, ini yang pertama ya tadi ya, karena penyimpangan. Yang kedua, jika karena bukan penyimpangan, maka disebabkan oleh penelitinya sendiri. Nah, tadi kan penyimpangan sampling, yang ini adalah si penelitinya sendiri, karena cenderung membuat kesalahan di dalam pelaksanaan penelitian, pengolahan data maupun pengujian hipotesis. Ada pertanyaan untuk kesalahan sampling? Belum? Oke, kalau belum, oke, kita ke sini ya. Nah, tadi ini sudah dibahas oleh Beratri, nanti ini untuk tambahan. Jadi ada, tadi sudah dibahas teknik random sampling, ternyata random ada 2, yaitu random sederhana, kemudian ada random bertingkat. Nah, di sini random bertingkat juga disebut juga, ada 2 lagi random bertingkat. Ada sampling bertingkat yang dilengkapi dengan proporsional atau proportional stratified random sampling. Kemudian ada disproportional stratified random sampling. Tolong nanti dibuatkan ini ya, mind map-nya ya. Jadi kalian bagi-bagi nanti teknik samplingnya. Nah, untuk teknik
sampling proporsional, kita lihat contoh 2.2.1. Misalkan untuk populasi A ada sebanyak 20, B-nya 50, dan C-nya 30. Jadi jumlah anggota populasi ada 100. Sedangkan besar anggota sampelnya adalah 80. Nah, untuk masing-masing sampel A, B, dan C dapat dihitungnya dengan cara demikian. A-nya 20 dibagi jumlah anggota populasi, 20 dibagi 100 kali 80. 80 ini adalah sampel yang diinginkan, ya. Jadi A-nya itu ada 16 orang perwakilannya, yang B-nya 50 ini dibagi 100 dikali dengan 80 dapat 40. Dan C-nya itu menghitungnya adalah 30 dibagi 100 dikali 80. Jadi dapat 24 orang. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 80. Ini adalah contoh teknik sampling proporsional. Jadi proporsi atau perbandingan untuk masing-masing kategori itu seimbang. Oke, kemudian contoh untuk sampling yang tidak proporsional. Contohnya, untuk populasi A hanya ada 2 orang, B-nya 5 orang, C-nya 35, dan D-nya 58. Jadi jumlah anggota populasi ada 100. Lihat, nah, bahwa A dan B ini nilainya sangat kecil, ya, dibandingkan dengan C dan D. Oleh karena itu, nah, karena dia tidak proporsional, maka A dan B ini diambil semuanya. Karena nilainya kecil, hanya 2 dan 5. Sedangkan untuk C dan D diambil dengan proporsi. Yang ini tidak proporsional sehingga diambil semuanya. C dan D karena nilainya besar ya, dia dipakein teknik proporsi. Jadi caranya adalah 35 dari nilainya C dibagi dengan 100 kurangi 7. Ada yang tahu 7 dari mana? Coba Dari dijawab. A tambah B. A ditambah B. Betul. Dari A tambah B ya. A-nya 2, B-nya 5 ditambah. Dikali 80 kurangi 7. 80 adalah sampel yang diinginkan dikurangi 7. 7 adalah orang yang sudah terpilih tadi ya, A dan B. Sehingga untuk C-nya dapat 27 dan D-nya dapat 46. Gitu ya, bisa ya. Jika dijumlahkan 7 tambah 27 ditambah 46 hasilnya 80. Kemudian yang ketiga adalah teknik cluster. Nah, di sini disebut juga dengan teknik daerah atau conditional sampling atau restricted sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi tersebar di dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Tadi ini sudah Ibu jelaskan ya, yang bertingkat, klaster itu bertingkat. Oke. Pada penggunaan teknik sampling cluster biasanya digunakan 2 tahapan, yaitu tahap pertama untuk menentukan sampel daerah. Jadi daerahnya dipilih dulu, baru orangnya dipilih secara random. Nah, caranya begitu. Ada beberapa keuntungan menggunakan cluster sampling. Yang pertama adalah dapat mengambil populasi yang besar di berbagai daerah. Yang kedua, pelaksanaannya lebih mudah dan murah dibanding teknik lainnya. Misalkan mau mengambil data untuk mahasiswa seluruh Indonesia, itu kan besar sekali anggota populasinya. Diambil sampel, yang pertama pilih provinsinya. Provinsinya dipilih, ya. Kemudian pilih orang atau subjeknya berdasarkan provinsi tersebut. Ya, caranya kan begitu. Ini keuntungan yang pertama, kita bisa mengambil populasi yang besar dari berbagai daerah. Tentunya dengan mengambil sampel yang lebih sedikit untuk masing-masing daerah, maka pelaksanaannya akan lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan sensus. Misalkan sensus kan banyak tuh orangnya. Kita keliling Indonesia lah, kapan selesainya? Gitu ya. Tetapi, nah, cluster sampling ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah jumlah individunya tidak sama di dalam setiap pilihan. Maka teknik ini
sebaiknya dihindari, ya. Kemudian yang kedua ada kemungkinan perpindahan penduduk, sehingga bisa jadi misalkan Adni awalnya menjadi sampel Jawa Barat, kemudian dia sudah pindah tempat ke Jawa Tengah, ternyata terpilih lagi menjadi perwakilan Jawa Tengah. Nah, maka jika terjadi rangkap seperti itu akan mengganggu mengenai validitas dan reliabilitas datanya. Datanya tidak bisa dipercaya semacam itu, ya. Oke, lanjut ke teknik sampling non-random, ya. Yang pertama ada teknik sampling sistematis atau systematical random. Tadi sudah kita bahas ya mengenai sistematis. Kemudian teknik sampling kebetulan. Nah, kok judulnya lucu ya? Kebetulan nih atau accidental sampling. Teknik sampling kebetulan terjadi apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai atau dipandang cocok untuk teknik pengumpulan data. Misalkan, teman-teman kalau lihat TV live, ya TV One misalkan, mau wawancara pemudik. Nah, itu kan dia random ya, non-random, dia kebetulan, non-random. Dia kebetulan, dia tidak acak, tetapi iki wis si mumpung ono dan wonge gelem ngomong kan gitu. Misalkan ketemu Bu Ratri diwawancara. Bagaimana Ibu mau mudik kemana? Komentarnya tentang persiapan pemerintah terhadap mudik tahun 2022 kan langsung diwawancara seperti itu ya. Dia diwawancara kepada orang atau benda yang kebetulan ada dan dipandang cocok ya untuk menjadi sumber data. Oke. Nah, kelemahannya ialah teknik ini murah meriah, cepat dan mudah, tetapi kelemahannya kurang representatif. Karena yang diambil tadi kan yang kebetulan ada, sehingga belum tentu sampel ini bisa mewakili dari populasi. Kemudian ada teknik sampling bertujuan atau purposive. Jadi ini dipilih deh. Misalkan nih anggota sampelnya dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian. Contoh untuk meneliti tentang disiplin siswa, yang diambil contohnya hanya kepala sekolah, PKS, urusan kesiswaan, dan ketua OSIS saja. Dia kan ada tujuan-tujuan tertentu, nggih. Tetapi, nah ini ada keuntungannya yaitu murah, cepat, mudah, dan relevan. Relevan itu sesuai dengan tujuan penelitiannya. Tetapi dia memiliki kerugian yaitu tidak representatif untuk mengambil kesimpulan secara umum karena orang-orangnya kan dipilih berdasarkan tujuannya, gitu. Makanya tidak bisa kita generalisasi. Disiplin siswa kok yang ditanyain ketua OSIS misalkan. Kan ya jawabannya kan bagus-bagus ya. Anaknya disiplin, anaknya rajin, ketua OSIS. Kan belum tentu ketika siswa yang lain tuh diteliti kan. Nah, makanya dia tidak representatif. Kemudian ada sampling kuota atau kuota sampling. Nah, kuota ini apa? Kuota itu kan bukan kuota internet ya. Tetapi kuota adalah jumlah tertentu yang disediakan. Jadi teknik sampling ini berdasarkan pada jumlah tertentu atau kuota dengan ciri-ciri tertentu. Jadi sampelnya dipilih, kalau kuotanya sudah terpenuhi maka sudah cukup. Oke. Keuntungan dan kelemahannya adalah sama dengan teknik purposive ya. Teknik kuota, sampling kuota ini keuntungan dan kerugiannya sama dengan ini atasnya, purposive sampling. Kemudian ada teknik bola salju atau snowball sampling. Nah, teknik bola salju ini awalnya itu ada sedikit sampel untuk digali informasinya. Tetapi kita tidak bisa menentukan kita mau berakhir di sampel berapa.
ya berapa subjek itu kita belum tahu. Jadi awalnya kita meneliti sedikit, kemudian makin lama makin banyak sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Nah, karena dari sedikit makin lama makin banyak, ini akan menggelinding semakin banyak, maka dinamakan teknik bola salju atau snowball. Ya, sayangnya kita kan belum pernah lihat salju secara langsung ya. Nah, kalau secara teori kalau bikin bola salju digelindingnya itu makin lama makin besar. Oke. Sebentar, Bu Ratri mau Ibu lanjutkan kembali. Nah, kemudian kita akan mempelajari mengenai penentuan besarnya ukuran sampel atau sampel size. Besarnya ukuran sampel ini harus dihitung berdasarkan teknik-teknik tertentu agar kesimpulannya ini dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan teknik sampling ini anggotanya harus ideal. Ya, secara ideal harus bisa mewakili populasi atau secara representatif. Nah, ada kekeliruan untuk pendekatan yang digunakan di dalam memilih sampel secara random ya. Yang pertama ada rumus kekeliruan untuk pendekatan rata-rata populasi dan rumus kekeliruan untuk pendekatan proporsi populasi. Kita lihat dulu yang pertama adalah kekeliruan untuk pendekatan rata-rata populasi. Jika populasi berdistribusi normal, simpangan baku dari populasi diketahui, maka dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ya, jumlah atau ukuran populasinya tidak diketahui. Ya. N-nya adalah anggota sampel, dia lebih dari simpangan baku dari populasi, kemudian Z I dibagi 2 alfa, di mana Z ini adalah nilai Z tabel, dan B adalah bound of error atau batas kekeliruan dari estimasi. Jika alfanya 0,01, nah alfa itu adalah error yang masih diizinkan. Ya, errornya 1%, maka rumusnya akan menjadi N lebih dari sigma dikali 2,58 dibagi dengan B dikuadratkan. Jika alfanya 0,05, maka rumusnya menjadi N lebih dari sigma kali 1,96 dibagi B dikuadratkan. Nah, teman-teman kemarin sudah Ibu minta untuk mempelajari tabel distribusi secara mandiri. Ya, Ibu harapkan teman-teman sudah melihat YouTube-nya, mempelajarinya, sehingga tahu apa itu nilai Z tabel, bagaimana cara mengetahuinya dari tabel-tabel Z. Kenapa di sini alfanya hanya 1% dan 5%? Nah, ini adalah alfa yang secara umum digunakan untuk penelitian ya. Kalau 1% itu digunakan untuk penelitian di bidang kesehatan. Jadi errornya kan lebih kecil. Misalkan penelitian tentang obat, tentang kosmetik, itu kan tidak boleh error ya, harus betul. Kalau error nanti kan malah jadi bahaya. Nah, kalau 5% ini biasanya penelitiannya di bidang sosial humaniora, misalkan pendidikan itu termasuk sosial, Cak. Jadi bukan ilmu pendidikan matematika itu bukan ilmu ini ya, ilmu eksak ya, tetapi dia masuk ke sosial humaniora. Contohnya, ya kita lihat contoh 231. Seorang peneliti akan menaksir rata-rata waktu menyelesaikan studi. Jika simpangan bakunya diketahui adalah 0,25 dan batas kekeliruan estimasinya adalah 0,05 tahun, berapa banyak sampel yang harus diambil? Nah, tadi sudah ada rumusnya ya. Kita tinggal substitusi nilainya, sigmanya. Sigma adalah simpangan bakunya. Simpangan bakunya 0,25 digantikan ke sini. Kemudian B-nya adalah ini, batas estimasinya 0,05. N-nya lebih dari 166,41.
Jadi kalau ada koma seperti ini, padahal yang diminta kan orang ya. Orang kan tidak mungkin koma ya. Masa uangnya ini koma 41 kan tidak ada. Jadi dibulatkan ke atas. Jadi banyaknya sampel minimal sama dengan 167 orang. Kalau alfanya, ini kan alfa 1%, yang kedua alfanya 5%. Coba dihitung. Di sini berapa? Sigmanya berapa tadi? 0,25. 0,25 dikali 1,96 dibagi 0,05. Coba dihitungkan. Berapa hasilnya? Ada yang sedang hitung? Kalau Bu Ratrik hitung hasilnya 96,4. Kalau teman-teman gimana? Sama enggak? Sama. 96,04, sorry. 96. Bentar. 96,04 ya. Jadi banyaknya sampel minimal sama dengan 97 ya. 97 orang. Bisa ya nak ya? Cara ngitungnya ya. Bu, maaf mau tanya, berarti Ya. dibulatkannya ke atas? Iya, karena dia orang ya. Digenep Mbak. Karena ini orang ya, bukan pembulatan ini loh, bukan pembulatan matematis. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Kemudian kalau tadi jika ukuran sampelnya tidak diketahui, ukuran populasinya tidak diketahui menggunakan rumus yang tadi sudah kita latihkan ya. Kemudian yang kedua ini jika ukuran sampel akan dihitung jika diketahui ukuran populasinya. Nah, rumusnya menggunakan N kecil lebih dari 4 kali N dikali sigma kuadrat dibagi N besar dikurangi 1 kali B kuadrat plus 4 sigma kuadrat. Di sini N besar itu adalah ukuran populasi, N kecilnya ya, N kecil adalah ukuran sampelnya. Oke, soalnya adalah diketahui banyaknya mahasiswa seluruhnya ada 5.000 orang. 5.000 ini berarti apa? Populasi. Populasi. N besar ya. Kemudian perbedaan tertinggi antara pendapatannya adalah 10.000. Nah, hati-hati di sini. Karena simpangan baku di soal ini tidak diketahui, ya, maka 10.000 ini bukan simpangan baku ya. Batas kekeliruan estimasinya adalah 5.000, ini B. Berapa ukuran sampel yang harus digunakan di dalam penelitian? Maka, nah sebelum kita pakai rumusnya, kita tadi nggih, pakai rumus ini, kita harus cari dulu simpangan bakunya. Di sini kan yang diketahui adalah range ya. Range-nya 10.000 ya. Kita harus cari simpangan bakunya. Range itu 4 kali simpangan baku sehingga simpangan bakunya adalah 10.000 dibagi 4, hasilnya 2.500. Ya.
Kita substitusikan ke dalam rumusnya. Nah, ini sudah kalian hitung belum? Nah, belum? Nanti dihitung ya. Dia kan lebih dari, oh iya tadi kan tanya, Bu ini dibulatkan kemana? Lihat N-nya. N-nya lebih dari 96,04. Berarti kan dia harus lebih dari 96,04 kan 97 minimalnya. Paling sedikit ya. Kan kalau 96 kan kurang dari itu. Harusnya kan lebih dari ya. Ini alasannya Mbak. Tadi yang tanya siapa? Saya, Bu. Mbak siapa? Hoirina. Mbak Hoirina. Oke, sudah paham ya Mbak Rina ya? Kenapa kok pembulatannya ke atas Sudah, ya? Bu. Karena ini N-nya lebih Iya, dari. Bu. Oke. Nanti ini tolong dihitung sendiri ya, jika anggota populasinya diketahui. Kemudian teknik yang kedua yaitu kekeliruan untuk pendekatan proporsi dari populasi. Di sini ada dua, dibagi lagi menjadi dua jika jumlah ukuran populasinya tidak diketahui. Ya. Ini dibagi lagi proporsi taksiran diketahui dan proporsi taksiran tidak diketahui. Bentar, kita lihat nanti ada alfanya. Alfanya 0,01. Z setengah alfanya langsung kalian pakai 2,58. Karena alfanya di sini 0,05, maka di sini berapa? Tadi 1,96. Langsung ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Contoh langsung ke contoh 2.33. Seorang peneliti ingin mengetahui ada berapa persen kira-kira mahasiswa yang bercita-cita menjadi guru. Ternyata hasil observasi hanya 20%. Dia hanya diketahui nih P, proporsi ya, proporsiku kayak persentase. P-nya 20%, ya. P-nya 20% dijadikan desimal, berarti 0,20. Jika batas kekeliruan estimasi sebesar 0,05, maka berapa banyaknya sampel? Kita tinggal substitusikan ke sini. Ya, bisa ya. Nah, jadi di sini kan diperoleh N-nya harus lebih dari 426, sehingga minimalnya 427 orang. Dengan cara yang sama, untuk alfanya 5%, kalian hitungkan di sini 0,2 dikali 1 kurangi 0,2 dibagi di sini 0,05. Nanti dihitung. Bisa ya? Ini tinggal substitusi ke rumus ini kok. Ya. Ini kalau proporsi taksirannya diketahui. Nanti kalau proporsi taksirannya tidak diketahui. Nah, nanti ada rumusnya sendiri. Kita ke jumlah atau ukuran populasi tidak diketahui. Nah, contohnya ini tidak perlu. Nah, teman-teman langsung kepada kesalahan umum. Oke, nanti yang pakai tabel chi-square tidak usah dilewati aja ya. Kesalahan-kesalahan umum di dalam menentukan besarnya anggota sampel. Yang pertama adalah peneliti gagal di dalam menetapkan jumlah anggota populasi yang dipercaya. Jadi ternyata menetapkan jumlah anggotanya itu gagal, anggota populasinya aja udah gagal, apalagi sampelnya. Sampel kan bagian dari populasi. Kalau populasinya gagal, kita menentukan berapa banyak, apalagi sampelnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah peneliti menggunakan anggota sampel yang terlalu kecil untuk subgrupnya. Sehingga analisis statistika parameter ini tidak berlaku pada populasi yang sebenarnya cukup besar. Jadi kamu mengambil sampel yang kecil dari anggota populasi yang besar. Kemudian yang ketiga, peneliti tidak menggunakan teknik sampling stratified yang mensyaratkan untuk menentukan anggota sampel subgrupnya. Kalau kita punya subgrup, okay, akan lebih baik menggunakan teknik sampling stratified. Okay.
Tetapi kesalahannya peneliti tidak menggunakan itu. Kemudian yang keempat, peneliti mengubah prosedur teknik sampling, jadi digonta-ganti sesuka hatinya. Kemudian yang kelima, peneliti mengubah rumus. Nah, kan tadi sudah dipelajari tuh rumus-rumus untuk menentukan banyaknya sampel ya, tetapi diubah rumusnya. Jangan ya, nanti pakai aja ya, nggak usah diubah-ubah. Kemudian yang keenam, peneliti memilih anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuannya. Yang ketujuh, dia mengurangi anggota sampel padahal sudah dihitung. Yang ketiga, yang kedelapan, peneliti memilih grup eksperimen dan grup kontrol dari populasi yang berbeda. Ini masih ada beberapa. Yang kesembilan ini peneliti hanya memakai grup sukarela. Nah, tidak memakai yang grup wajib sehingga interpretasi data penelitiannya ini salah. Kemudian peneliti tidak memberikan alasan mengapa teknik sampling itu ia gunakan di dalam penelitian. Yang ke-11, ini terjadi kekeliruan karena pemeriksaan yang kurang teliti terhadap populasi. Yang ke-12, kekeliruan non-sampling. Nah, ini terjadi di dalam setiap penelitian, baik itu sampling atau sensus. Penyebabnya banyak ya, populasinya tidak didefinisikan secara jelas, terjadi penyimpangan populasi yang tidak dipelajari, kuesionernya ini kurang baik sehingga tidak mencapai tujuan. Kemudian ada rumusan atau istilah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ada peneliti yang kurang memahami isi kuesioner dan responden yang tidak memberikan jawaban secara objektif. Nah, terkadang misal Bu Ratri mau meneliti mengenai minat belajar, tetapi kalian ngisinya ya, aku isi sing api-api saya ngisi yang bagus-bagus karena sedang dinilai Bu Ratri, bukan berdasarkan yang terjadi di kamu, yang terjadi di responden. Nah, kadang responden seperti itu, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai sampel dan teknik sampling. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Bu, mau tanya. Ya. Tadi kan kekeliruannya kan disebabkan oleh misal kayak pokoknya sampel anggota sampelnya yang tidak valid. Nah, berarti untuk nyari anggota sampelnya itu misal misalnya yang diteliti itu 200 orang, berarti anggota sampelnya dicari menggunakan rumus tadi, Bu. Iya, betul Banyaknya sekali. Iya. Iya, Nak. Jadi kan dihitung, kamu pilih dulu teknik samplingnya, ya kan? Kemudian dihitung pakai rumus tadi, Mbak. Kemudian memastikan bahwa sampelnya harus representatif, harus bisa mewakili dari populasi. Gitu. Ada lagi mau bertanya? Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Belum? Belum? Kalau belum ada, Ibu cukupkan sekian Zoom-nya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa lagi di perkuliahan berikutnya. Kita berdoa dulu sebelum berpisah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat barokah untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Cukup? Nah, untuk tanya jawab boleh dilanjutkan di Sunan dan di WhatsApp grup ya. Oke? Oke, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.